Inspigo. Inspiration on the go. Kan Mbak Widya bilang di episode pertama harus paham kan tentang peraturan gitu kan. Nah, tapi kan again banyak di antara kita yang kalau membuat kesalahan terus kok bisa sampai terjadi nih kesalahannya, terus jawabannya gini, aku nggak tahu. Ya nggak? Ya benar. Banyak ya. Nah tapi kadang kita juga nggak sadar seberapa besar dampak dari ketidaktahuan tersebut terhadap operasional perusahaan kita. Nah, ada nggak dari pengalaman Mbak Widya tuh efek yang terlihat gitu dari ketidaktahuan ini dan akibatnya buat operasional perusahaan kita? Bisa, itu ada, tapi sebenarnya bukan di perusahaan saya sekarang ya, bukan di perusahaan saya yang terdahulu Kita juga. klarifikasi dulu. Di yang saya pernah dengar gitu ya. Yes. Ya ada, dan ini waktu itu terkait izin yang saya pernah dengar gitu ya. Jadi dia nggak tahu bahwa ternyata perlu izin gitu. Itu lumayan kalau saya dari cerita saya di sesama industri itu lumayan sering gitu ya. Ternyata perlu izin untuk sesuatu gitu. Nah, ketika itu biasanya operasionalnya dampaknya lumayan besar sih, karena jadi harus kena denda gitu. Jadi yang tadinya bisa cepet gitu kan, harusnya bisa barang misalnya bisa masuk gitu kan, jadi ke stop, jadi nggak bisa masuk, itu impactnya bisa kemana-mana sih. Satu, mulai dari denda, kena denda berarti kan finansial. Kedua, bisa ke pidana gitu, karena kadang-kadang aturannya bisa ke pidana korporasi ya gitu. Yang ketiga juga impactnya jadi ada delay di mana-mana. Itu kan bisa, kalau delay bisa ke kita breaching perjanjian. Misalnya kita udah terlanjur janji sama customer tertentu bahwa kita akan deliver on time gitu kan, tapi karena ini nggak bisa masuk barangnya, jadinya ya kita membreach perjanjian itu gitu. Jadi penting banget sih untuk kita tahu peraturan tuh, apalagi kalau kita bekerja di bidang itu. Misalnya contohnya import, kita bagian import ekspor gitu ya, kita harus ngerti gitu ya aturan di import ekspor tuh apa aja sih gitu. Jadi kita ngerti izin apa aja yang diperluin. Misalnya kita kerja di bagian obat misalnya ya, kita mesti ngerti apa yang boleh dan nggak boleh di bagian itu. Itu paling sering sih kalau di Indonesia, mungkin di perizinan ya. Gitu. Jadi dari awalnya emang nggak tahu bahwa ternyata mungkin simple kelihatannya ya maksudnya, ternyata butuh izin gitu kan. Tapi dampak domino efeknya luar biasa ya. Benar. Dan kadang-kadang kita nggak kepikiran sih. Kalau ya kan jadi ada denda, terus udah gitu ada resiko masuk penjara. Benar. Terus udah gitu juga delivery kita ke klien juga terhambat. Itu kan kalau dihitung-hitung sebenarnya kan costnya gede banget. Costnya gede, dari cost dari ketidaktahuan ya. Benar. Gitu. Dan mungkin kalau boleh nambahin sih, kita perlu tahu juga bahwa kadang kan kita mikir kalau tentang aturan yang wajib peduli tuh hanya bagian hukum dan kepatuhan gitu ya, atau bagian kalau di perusahaan saya gitu ya. Tapi kan hukum tuh kan luas ya, banyak banget gitu. Biasanya itu yang diketahuin oleh departemen legal itu hanya untuk yang key rules, key regulation gitu ya. Tapi kalau yang hubungannya udah detail, justru itu biasanya nggak di-announce di berita-berita tuh nggak di-announce. Jadi kalau yang spesifik biasanya justru yang tahu adalah kita masing-masing. Jadi biasanya kita harus banyak dengar, pasang telinga, pasang mata gitu. Artinya kita banyak, kalau kita ikut di asosiasi atau kita banyak, misalnya saya bagian import export gitu ya, yang sering berubah-berubah aturannya. Nah itu saya harus banyak ikut asosiasi atau saya ikut, biasanya kan sekarang banyak WhatsApp grup ya, dengan sesama yang kerjanya satu bidang lah. Nah itu pasang mata, pasang telinga gitu ya. Biasanya itu dari situ akan dikasih tahu oleh pemerintah gitu. Begitu ada aturan baru, kita dengar dari situ. Tentunya dari bagian hukum dan kepatuhan juga biasanya begitu dia tahu, dia akan kasih tahu gitu. Tapi paling sering kalau ada peraturan yang berubah yang spesifik dengan pekerjaan kita, itu
justru kita duluan atau departemen itu duluan yang tahu gitu. Jadi sebenarnya emang penting banget ya untuk membina komunikasi yang baik dengan divisi legal gitu. Ya. Karena emang sepenting itu. Nah nih kalau misalnya kita mau mencoba mengedukasi gitu kan, tapi tidak mau terkesan menceramahi. Karena kan kadang-kadang kita sebagai leader cenderung untuk melakukan itu gitu kan. Benar. Dan padahal yang harus kita edukasi gak cuma divisi kita doang, tapi mungkin meletus lintas divisi. Ini tips gak Mbak untuk melakukan hal itu? Ya. Oke, jadi Mbak Dita, kalau aku biasanya pahami dulu concernnya dari si user yang kita mau edukasi ini. Ya gitu juga, misalnya, bener. Ya, misalnya dia orang sales gitu. Dia paling concern sama uang gitu ya. Bener. Jangan sampai profitnya dia hilang gitu. Nah kita ngomongnya dari segi itu gitu, bahwa kalau misalnya nih competition ya, antitrust persaingan usaha gitu. Kita ngomong dari sisi itu. Kalau di peraturan Indonesia gitu, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang melanggar persaingan usaha KPPU gitu ya, sampai kita terbukti, itu bisa kena dendanya dari profitnya kita, dihitungnya persentasenya. Nah kalau kita masuknya dari situ kan dia langsung concernnya tuh kena gitu. Iya benar, jadi relevan ya. Benar, langsung relevan. Kalau orang finance kita tahu dia apa sih yang menjadi kegelisahan dia tuh apa gitu. Nah kita masuknya dari situ. Biasanya aku itu sih kalau masuk dari mana yang buat dia paling penting. Nah dari situ kita edukasinya juga masukin yang paling relevan. Cakep tuh. Jadi kalau misalnya kita masih males untuk bertanya dulu sebelum bertindak gitu kan, supaya enggak, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Any other tips dari dirimu Mbak? Ini buat kita dulu ya, yang bukan orang legal and compliance gitu. Kalau saran saya ada dua nih. Kalau sebagai non legal, selalu ingat bahwa mencegah lebih baik daripada lebih murah ya daripada lebih mengobati, murah ya, gitu kan. Jadi kalau kita nggak yakin, kita nggak paham, lebih baik dari awal kita spend 1-2 menit gitu ya. Mungkin jadi lebih lama, tapi daripada nanti ribet di belakang karena kita habis waktu untuk mengatasi konsekuensinya gitu ya. Terus kedua, kalau saran saya kepada legal officer, kita harus sering aktif berinteraksi dengan user kita gitu kan, supaya kita tahu sebenarnya sampai di mana sih pemahaman dia mengenai, kita tahu mana yang dia paham, mana yang dia nggak paham. Terus kita tahu mana yang dia nggak paham, kita tahu nih resikonya, berarti kan dia nggak paham di mana, disitulah kita build pemahamannya gitu. Cakep sih, aku suka karena Mbak Widya jadinya 2 point of view ya, nggak cuma dari sisiku yang agak buta hukum ini, tapi juga dari sisi legal and compliance juga harus saling bisa berkomunikasi satu sama lain. Inspigo, inspiration on the go.